Hai teman-teman, selamat datang. Kali ini kita akan membahas audit siklus pengeluaran dalam seri TABK menggunakan Microsoft Excel. Untuk file latihannya, teman-teman bisa download di link yang ada di deskripsi ya. Dan sebagai catatan, cara yang akan kita gunakan nanti bukan cara yang mutlak untuk melakukan pengujian. Teman-teman bisa komentar jika punya cara lain yang bisa digunakan. Oke, kita mulai di file pertemuan 12 latihan 9. Pertemuan 12 kali ini ada dua file, yaitu latihan 9 dan latihan 10. Kita coba selesaikan yang latihan 9 dahulu. Langsung ke nomor 1, PO yang belum ada laporan penerimaan barangnya. Berarti kita ambil dari master register PO, kita duplikasi untuk melakukan pengujian. Nomor 1, kita rename jadi nomor 1. Ganti warnanya ke yang belum dipakai, warna hijau. Ini total RP karena kita belum disuruh nyari, kita hide dulu. Nah, kita ambil nomor LPB. Kita gunakan rumus index match. Index array yang pertama adalah yang mau kita ambil nomor LPB-nya, Ctrl Shift bawah, kita kunci F4, lalu row number-nya kita gunakan match-nya lookup value-nya di sini, nomor purchase order, ini nggak perlu dikunci. Lookup array-nya kita gunakan nomor PO yang ada di LPB. Di sini Ctrl Shift bawah, dikunci, lalu titik koma kita pilih yang exact 0. Kita enter, sudah dapat nomor LPB, lalu kita drag ke bawah, klik 2 kali. Nah, di sini kan tampilannya NA nih. Supaya lebih bagus, kita gunakan if error. Jadi sebelum index ini kita pakai if error. If error, dia value-nya, kalau nggak error, value-nya index match ini. Tapi ketika error, maka misalkan kita kasih tidak terdaftar. Kita enter, lalu kita drag ke bawah. Nah, yang NA tadi udah berubah menjadi tidak terdaftar. Kita filter, Ctrl Shift L, lalu kita filter yang tidak sesuai aja. Oh, tidak terdaftar. Nah, oke. Jadi ada 7 PO yang belum terdaftar LPB-nya. Lanjut ke soal nomor 2. PO yang sudah ada LPB-nya, namun kuantitasnya tidak sama. Berarti kita duplikasi yang sheet pertama ini. Karena tadi kita ujinya di sini nomor LPB, move or copy, lalu kita rename jadi 2. Nah, di sini berarti yang tidak terdaftar nggak perlu kita cantumin lagi, karena di soal yang sudah ada LPB-nya. Berarti kita filter uncheck yang tidak terdaftar. Kita klik OK. Lalu kita tambahkan kolom quantity. Quantity pertama adalah quantity yang ada di PO. Kita bisa gunakan SUMIF. Biasakan gunakan SUMIF aja. Jadi sewaktu-waktu kriterianya lebih dari 1, kita udah terbiasa. Yang pertama adalah sum range. Kita ambil dari rincian PO ya, yang ada kuantitinya. Ini sampai bawah. Untuk sum range-nya, Ctrl Shift bawah, dikunci F4. Lalu kriteria range 1-nya kita gunakan nomor PO. Dari sini
sampai bawah, Ctrl Shift panah bawah, jangan lupa dikunci. Lalu kriteria satunya kita gunakan nomor PO yang ada di sheet 2 ini, yang ini nggak usah dikunci. Lalu kita tekan enter, dapat angka 1700. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini untuk quantity PO. Selanjutnya untuk quantity yang LPB, kita gunakan rumus sum product. Untuk penjelasan lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Jadi penggunaannya gini, sama dengan sum product. Array yang pertama kita bisa gunakan sebagai kriteria. Caranya begini, kita kasih kurung, lalu kita isi dengan ini kriterianya dari range kriteria di sini LPB, atas sampai bawah, Ctrl Shift panah bawah, tekan F4 untuk mengunci. Kita kasih sama dengan itu kriterianya, nomor LPB yang ada di sini. Ini nggak perlu dikunci. Oke, lalu kita gunakan tanda bintang dalam kurung lagi, kita isi dalam kurungnya dengan ini, dengan keseluruhan ini, dari jagung sampai beras ketan. Kita blok sampai bawah, Ctrl Shift bawah, lalu kita tekan F4 untuk menguncinya. Kalau udah, kita tekan enter. Yes, kita udah dapat quantity LPB nya. Kita tarik ke bawah. Nah, kita sudah dapat quantity PO dan quantity LPB. Lalu kita tambahkan kolom baru namanya uji quantity. Uji quantity. Kita copy aja, format painter. Lalu kita gunakan sama dengan if ini sama dengan ini, maka dia sesuai. Nah, value if false, supaya kita tahu LPB yang lebih dari atau PO yang lebih dari, kita gunakan if lagi. If LPB lebih dari PO, maka kita beri tanda LPB lebih berapa buah, berapa buah. Kita gunakan ini. Dan LPB dikurangi PO. Lalu untuk value false-nya berarti si PO-nya lebih dari ini, lebih dari LPB. PO lebih spasi tanda petik 2 dan F5 dikurangi G5 gitu. Lalu kita enter, accept. Kita drag ke bawah, klik 2 kali. Nah, di sini misalnya contohnya ini PO lebih 100, berarti quantity PO-nya tuh lebih 100 dari LPB. Nah, kalau udah, kita filter, Ctrl Shift L lagi, Ctrl Shift L lagi, kita filter yang yang nggak sesuai aja. Berarti yang sesuai kita uncheck, yang blank juga kita uncheck, karena yang blank itu yang tidak terdaftar tadi ya, LPB nya. Nah, sudah dapat. Ini ada 13 transaksi yang kuantitinya salah. Lanjut ke nomor 3, total pesanan per supplier, kuantitas saja. Karena yang kita bahas di sini adalah kuantitas, makanya kita gunakan rincian PO. Dan sebelumnya kita coba buat ininya dulu, tabel helpernya atau tabel pembantu. Move or copy. Lalu misalkan kita rename jadi PO helper. Nah, di sini kan udah ada quantity, tapi yang nggak ada adalah
suppliernya kita bisa ambil di master register PO. Kita tambahkan kode supplier. Nah, kita gunakan index match. Index. Lalu yang mau kita ambil di sini adalah supplier. Dari atas sampai bawah, Ctrl Shift panah bawah. Jangan lupa dikunci. Lalu match untuk row number-nya. Lookup value-nya kita gunakan nomor PO. Nggak usah dikunci. Lalu lookup array-nya kita pakai ini, Ctrl Shift bawah, jangan lupa dikunci. Lalu match type-nya kita gunakan exact 0. Lalu kita enter lagi. Kita sudah dapat kode supplier. Lalu kita lakukan pengujiannya di ini, daftar supplier kita duplikasi. Ini untuk menjawab nomor 3. Ini nomor hijau ya, kita hapus aja atau kita hide deh. Kita hide, lalu kita kasih quantity PO ya, quantity PO kita gunakan sum ifs lagi, sum range-nya ada di sini, quantity pesanan, Ctrl Shift bawah, lalu kita tekan F4. Kriterianya adalah kode supplier, kriteria range, kode supplier dikunci. Lalu kriteria satunya ada di sini, ada di ini, kode supplier. Ini nggak usah dikunci. Lalu kita tekan enter, dapat 19, 20, 50. Kita drag ke bawah. Oke, itu untuk jawaban nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. Total pesanan per bulan, kuantitas saja. Nah, total pesanan per bulan, kita gunakan pivot table untuk mengerjakan ini. Nah, karena yang dibilang adalah kuantitas, kita melihat PO helper yang ada kuantitasnya. Di sini ada data yang kurang, yaitu tanggal PO-nya. Kita tambahkan tanggal PO. Kita gunakan index match lagi. Index ada di master register PO ya. Kita ambil tanggalnya. Sini sampai bawah. Kunci match. Match-nya dengan kriteria ini, nomor PO. Terus lookup array-nya adalah nomor PO. Dikunci lagi, lalu match type-nya 0. Nah, kita dapat tanggal PO tapi formatnya number. Kita convert jadi date. Bisa short date atau long date ya. Gunakan long date aja deh. Kita tarik ke bawah. Oke, udah dapat tanggal PO, lalu kita buat pengujiannya. Tambahkan sheet baru, kita namai sheet 4. Kita kasih warna. Lalu kita klik insert, pivot table, lalu table range-nya kita gunakan yang ada di PO helper di sini. Sampai bawah, Ctrl Shift bawah. Lalu kita tekan OK. Kita drag nih. Kita drag untuk ini per bulan ya, berarti tanggal PO di row nggak apa-apa, keluarnya kayak gini. Lalu values-nya kita gunakan quantity pesanan. Nah, sudah dapat. Kita klik kanan, grupnya by months and years. Kita klik OK.
Oke, udah dapat. Ini untuk jawaban nomor 4. Tapi di sini masih ada 2005 total, 2006 total, 2007 total, dan grand total. Kita hilangkan caranya field setting. Lalu di sini subtotalnya non. Kita klik OK. Dan jadi seperti ini. Lalu lanjut ke soal nomor 5. Total pesanan per produk, kuantitasnya saja. Lagi kita bisa gunakan pivot table. Kita tambah sheet baru, kita namai 5. Lalu di sini kita insert pivot table. Table range-nya masih sama, PO helper. Karena di sini udah ada produk ya. Berarti kita cukup sampai di sini aja. Ctrl Shift bawah. Lalu kita tekan OK. Kita drag produknya di rows dan quantity pesanannya ada di values. Oke, sudah dapat. Ini untuk nomor 5. Lanjut ke nomor 6. LPB yang dicatat lebih dari 1 kali. Berarti kita di sini gunakan sheet LPB. Kita duplikasi, move to end, ketik copy. Lalu kita rename jadi nomor 6. Kasih warna hijau. Oke. Lalu kita gunakan conditional formatting. Untuk nomor laporan penerimaan barang, Ctrl Shift bawah. Lalu kita conditional formatting, highlight, pilih yang duplicate values. Kita tekan OK. Lalu kita scroll ke atas, kita filter, Ctrl Shift L, filter by color yang merah. Oke, ada 10 transaksi yang double, lebih dari 1 kali. Lanjut ke nomor 7. Total barang yang sudah diterima per supplier. Berarti kita acuannya adalah LPB, tapi di sini per supplier. Nah, berarti datanya dari LPB kita duplikat. Kita rename jadi nomor 7. Nah, di sini ada data yang kurang nih. Data yang kurang yaitu suppliernya. Bentar, ini kita jangan kasih nama 7 dulu ya. Kita buat namanya LPB helper. Nah, kita tambahkan supplier di sini. Supplier. Kita pakai index match untuk mencari kode supplier. Index dari register PO ya, karena di register PO yang ada suppliernya. Index kita ambil kode suppliernya, Ctrl Shift bawah. Lalu gunakan match untuk row numbernya. Lookup value-nya tentu saja PO. Koma, lookup array-nya kita ambil dari PO di sini. Ctrl Shift bawah, F4. Lalu match type-nya kita pilih 0. Lalu kita drag ke bawah suppliernya. Oke, kita sudah ada data supplier di sini. Lalu kita bisa tambahkan juga total quantity. Total quantity LPB. Kita bisa ambil dari sini. Sama dengan sum ini semua. Kita drag ke bawah. Oke, sudah dapat total quantity LPB. Lalu kita kerjakan nomor 7. Nomor 7 karena per supplier, maka kita duplikat yang ini. Nomor 7. Kita hide harganya. Lalu kita quantity LPB.
kita gunakan sum if ya. Sum ifs, sum range-nya kita pakai ini, Ctrl Shift bawah, F4. Kriteria range satunya kita gunakan kode supplier, Ctrl Shift bawah, F4. Lalu kriteria satunya, ini di F4, lalu titik koma. Kriteria satunya kita gunakan kode supplier yang ada di sini. Yang ini nggak usah dikunci, kita enter. Dapat quantity LPB-nya, lari ke bawah. Oke, itu untuk jawaban nomor 7. Kita juga bisa gunakan sum product. Jika mau caranya sama kayak yang di nomor ini. Mana tadi? Nomor 2, ya, sama kayak di nomor 2. Untuk quantity LPB kita bisa gunakan sum product juga. Atau biar mudah, di LPB helper kita tambahkan kolom total quantity LPB. Lanjut ke nomor 8. Nomor 8, total barang yang sudah diterima per bulan, kuantitas saja. Kita buat menggunakan pivot table lagi. Kita rename. Pivot table, insert, pivot table, lalu kita gunakan LPB helper. Ctrl Shift bawah. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini kita drag yang tanggal di rows, lalu total quantity LPB di values. Lalu kita klik kanan, group, yang quarternya nggak usah, kita OK. Untuk ngilangin 2006 total sama 2007 total, kita di years, field setting, subtotalnya kita hilangin, none. Oke, itu untuk jawaban nomor 8. Selanjutnya nomor 9, total barang yang sudah diterima per produk. Berarti kita gunakan ini ya, daftar harga jual, kita duplikasi supaya dapat list produk-produknya. Karena di LPB ini produknya itu ada di kolom, bukan di baris. Makanya kita gunakan ini aja. Ini dihapus aja. Harga jualnya kita hapus juga. Nah, ini udah dapat nama-nama produknya. Kita gunakan quantity LPB, gunakan sum if yang ada di LPB helper. Di sini ya kita pakai kriteria. Oh ya, karena di sini ada kilogramnya, kilogram, kita hilangin dulu. Escape. Kita hilangin dulu kilogramnya semua. Caranya ini di blok, lalu Ctrl H, spasi kilogram, lalu kita klik replace all. Udah hilang semua kilogramnya. Nah, kita bisa langsung gunakan pengujian. Di sini kita rename dulu jadi 9. Tab color hijau. Kita gunakan tadi sum. Ini berbeda dengan sum if. Penjelasannya bisa cek di deskripsi ya. Sum if, logical testnya ini semua kita kunci sama dengan, ini sebagai kriteria ya, sama dengan jagung. Value if true-nya itu kita pakai ininya, sum range-nya. Dari sini sampai sini, Ctrl Shift bawah. Kita kunci, jangan lupa. Lalu kita tekan enter. Oh, values. Nah, teman-teman nggak bisa gunakan enter biasa. Teman-teman harus gunakan Ctrl Shift enter. Ingat ya, Ctrl Shift enter, CSE. Jadi setelah ngetik rumusnya, kita nggak bisa enter biasa.
kita gunakan Ctrl Shift Enter. Penjelasannya silakan cek di kolom deskripsi ya teman-teman. Lalu kita drag ke bawah. Oke, itu untuk jawaban nomor 9. Total quantity per product. Silakan komentar kalau teman-teman punya cara yang lain. Dan jangan lupa like and share ke teman-teman kamu. See you.